Jadi aku mau melanjutin part yang kemarin ya. Jadi part kemarin itu kita sempat terhenti karena ada ajan. Terus karena belum selesai, jadi sekarang aku mau pengen lanjutin yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kita udah tahu tentang bentar. Kita udah tahu tentang React hooks ya. Jadi React hooks itu yang pengen kita gunakan untuk saat ini ada useState dan useEffect. useState ini nanti kita gunakan untuk kayak gini nih. Terus kemudian untuk useEffect-nya kita gunakan buat fetching data dan dari API Static Loading itu ya. Jadi sintaknya bisa kalian lihat di sini. Ini yang ini aja. Jadi di dalam useState itu dia import dari React. Jadi sebuah ini nanti otomatis kalau kita udah import React di sini, kita udah import React untuk pertama kali, kemudian kita ketikkan kayak gini ini, kemudian ketika ada sama dengan useState di dalamnya, nanti Visual Studio Code yang kita miliki akan secara otomatis menampilkan useState kayak gini. Jadi otomatis gimana ya, agar kalian tahu gitu useState itu dia dari mana nantinya. Kalau misalnya kalian ngerasa belum pernah import kayak gini itu, tapi secara otomatis diimport, jadi prosesnya kayak gitu. Ketika kalian pakai useState kayak gini, udah kalian ketikkan di dalam VS Code atau kode editor kalian, nanti secara otomatis VS Code atau kode editor kalian itu nanti akan mengimportkan kayak gini. Setauku di VS Code ya. Kalau kode editor lain aku kurang tahu. Tapi sepertinya iya, karena udah modern ya. Ada yang kayak Sublime gitu. Kemudian di dalam useState itu dia mempunyai dua variabel berupa deklarasi variabel yang udah di destructuring kayak gini di dalam sebuah array. Jadi yang pertama itu dia penjelasan yang kemarin ya. Yang pertama itu dia nilai state saat ini kayak gini. Jadi yang count ini berarti nilai state saat ini, dan setCount adalah fungsi yang memperbaharui nilai tersebut. Begitu ya. Jadi sekarang daripada kita berlama-lama ya, sebelum nanti kita jelaskan lebih lanjut, kita coba dulu buat membuat sebuah folder dan kita bikin kayak gini ya. Jadi di dalam create React App itu ada sebuah pedoman ya. Kita bisa menginstal sebuah folder atau sebuah project yang akan kita buat gitu pakai create React App dengan sintak kayak gini. Dan ada beberapa persyaratan ya kayak gini ya. Tapi sekarang kita coba dulu aja. Aku menampilkannya di dalam desktop ya. Kita buatnya di dalam desktop. Jadi nanti supaya aku mudah melihatnya, karena aku biasa semua project itu aku kasihkan di desktop ya. Oke, sekarang kita bisa pakai npx create React App kayak gini. Terus nama folder atau nama directory yang akan kalian bikin. Jadi untuk saat ini aku pakai nama imsak ya gini. Oke. Setelahnya kita bisa enter. Ini proses instalasinya tergantung dari kecepatan internet kalian ya. Kalau untuk saat ini internet yang aku pakai sedang kurang begitu baik kecepatannya. Dari tadi sinyal pingnya kurang lancar lah kayak gitu. Terus ini ya, jadi di dalam create React App itu ada sebuah persyaratan ya, yang harus kalian penuhi. Jadi sebuah persyaratan yang harus kalian penuhi itu
dia harus mempunyai Node.js versi 14 ke atas dan npm versi 5.6 ke atas. Jadi karena ini belum selesai ya, kita pakai new window aja. Kita bisa lihat versi npm yang kita atau versi node yang kita punya ya, pakai komen kayak gini, node -- version kayak gini bisa, atau node -- v kayak gini. Oke, kita enter. Oh, dia nggak ada ya, coba aku pakai node -- version kayak gini. Oke, dia versinya 17.6.0 kayak gini. Kemudian npm-nya kita juga -- version atau npm -v kayak gini. Jadi versinya lebih dari persyaratannya, jadi kita bisa pakai npm ini. Kemudian npm yang ini juga lebih ya, ini versi 5.6, kita pakai 8.5 kayak gini. Kita clear karena udah nggak dipakai, yang ini aku tutup aja. Kemudian di ini proses instalasinya udah selesai. Jadi di dalam React itu kita di dalam create React app itu kita menginstal beberapa package dan menginstal React, kemudian React DOM dan React Script dari CRA template ya. Oke, sekarang kita bisa lihat kayak ini, karena ini udah terinstall ya. Jadi kita bisa pakai komen yang ini, kita ke cd ke nama directory atau nama folder yang kita bikin. Di sini ada sugesti, ada saran gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Sekarang kita bisa pakai cd nama projectnya Musakiyah kayak gini. Kemudian sebelumnya kita ke kode editor dulu buat melihat struktur foldernya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini data Musakiyah. Oke, nah di dalam folder Musakiyah itu kita ada beberapa folder lagi di dalamnya. Yang pertama kita ada node modules yang udah di bundle di dalam Create React App. Kemudian ada folder public yang di dalamnya ada index.html, ada index.html kayak gini dan beberapa icon kayak gini, dan beberapa file. Kemudian di src itu ada beberapa file juga yang nanti dalam project ini ada yang beberapa yang kita singkirkan atau kita hapus, karena aku pengen buatnya dua folder aja, sama kayak yang di contoh yang di GitHub ya, yang aku bikin kemarin. Aku bisa, karena ini udah nggak dipakai, aku pakai di sini, pakai GitHub, nama GitHubku di sini. Aku ini dalam saksi ya. Oke. Jadi di dalam projectku itu yang kemarin aku bikin ada dua file ya, app.js dan index.js. Jadi aku samakan aja. Oke, sekarang setelah karena ini nih. Oke, setelah kita coba buka kode editornya, sekarang kita buka terminalnya. Tadi harus menjalankan npm start gitu ya. Oke, sekarang kita coba npm start. Kita tunggu npm startnya sedang berjalan. Oke, dia langsung ke localhost 3000 kayak gini. Kita tunggu ya, jadi harusnya dia berjalan. Sambil menunggu dia berjalan. Oh, udah berjalan kayak gini. Jadi nanti tampilan pertamanya Create React App tanpa kita edit terlebih dahulu, seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Oke, sekarang kita ke sini. Jadi ada beberapa folder yang nggak kita pakai. Jadi aku
akan menyisakan di dalam ekstraksi ini, aku akan menyisakan dua folder aja, yaitu index.js dan app.js. Oke, yang app.js kita hapus saja. Kemudian app.js kita hapus. Ini hiraukan dulu ya, emang error karena ada beberapa yang kita hapus. Kemudian index.js nya kita hapus dulu, logo.fvg nya kita hapus karena kita nggak pakai ini untuk sekarang. Kemudian report web vitalnya kita hapus, set testnya kita hapus juga. Jadi kita cuma menyisakan app.js dan index.js. Kemudian ada beberapa yang nggak kita pakai ya di sini di dalam index.js, seperti import.css kita hapus. Kalian bisa pakai Command Shift K atau Ctrl Shift K kayak gini buat menghapus satu baris ini. Misalnya aku ingin menghapus import.css ini, maka aku cukup Command Shift K kayak gini, dia terhapus. Kemudian report web vital ini kita nggak pakai, jadi kita hapus. Restrict mode kita nggak pakai, kita hapus. Ini kita nggak pakai, kita hapus juga. Tadi ada komanya di sini. Kemudian di sini kita nggak pakai report web vital ya, kita hapus juga. Kemudian kita save. Nah, tinggal menyisakan kayak gini. Jadi aku cuma menyisakan 3 important kayak gini dan satu file kayak gini, satu script kayak gini. Kemudian di dalam app.js nya aku nggak membutuhkan logonya karena logonya udah hapus, jadi importnya ini kita hapus. Import app.js nya juga kita nggak gunain kayak gini, nanti kita bisa pakai React Bootstrap. Kemudian setelahnya di dalam file header ini kita nggak di dalam div class name dengan class name app ini kita nggak memakai header, kita bisa hapus kayak gini, kita hapus. Kemudian kita coba pakai H1 aja buat menampilkan misalnya pakai apa ya, hello world aja ya, yang umum ya, hello world gini. Oke, kita save. Tidak ada error ya, kita bisa ke Google Chrome. Jadi udah terhapus tadi yang logo di sini, diganti dengan hello world kayak gini. Jadi untuk saat ini kita udah mengedit dengan menghilangkan beberapa file yang nggak kita perlukan di sini. Oke, sekarang apa aja sih yang perlu kita install lagi, atau apa saja yang perlu diperlukan lagi buat membuat projectnya kayak gini. Jadi di dalam project kayak gini ini aku pakai namanya pakai React Bootstrap buat CSS-nya, atau pakai React Bootstrap itu buat mendesain UI-nya. Kemudian aku juga memakai sebuah package Axios buat nge-get API-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini aku pakai React Bootstrap kayak gini. Terus kemudian aku di app.js-nya juga aku memakai Axios ya. Jadi karena aku pakai Axios dan pakai React Bootstrap, maka dua itu yang harus aku install sekarang. Jadi aku ke React Bootstrap, oke. Dan yang satu lagi di sini ini enggak aku pakai sekarang. Atau enggak, aku kesini aja. Aku pakai Axios. Jadi Axiosnya di sini kayak gini ya. Jadi untuk sekarang kita coba Axiosnya dulu. Jadi ini kita biarkan kayak gini, kita ngambil yang di sini. Kita bisa pakai terminal yang lain. Jadi ada dua terminal yang berjalan tanpa perlu menghentikan salah satunya. Kita bisa pakai npm install Axios ini buat menginstal package Axios. Kenapa kita pakai ini?
karena aku pengen lebih simpel aja pakai Axios. Jadi bagi kalian yang belum paham tentang fetching data pakai JS langsung, pakai JavaScript langsung, kalian bisa pakai npm install Axios ini atau pakai Axios ini karena dia sintaknya lebih mudah. Kenapa aku bilang lebih mudah? Karena di sini kalian nggak perlu parse ke JSON, karena di dalam Axiosnya udah langsung parse JSON langsung gitu. Sebentar sambil ini ya, karena koneksinya lagi lumayan kurang mendukung. Oke, udah lihat. Nah, di sini kita buat memanggil API-nya kita cukup pakai kayak gini, axios.get, kemudian pakai blok then dan catch kayak gini. Kita bisa pakai kayak gini langsung. Jadi lebih simpel, nggak ada parsing JSON di sini. Kalau di fetch kan kita harus parsing JSON. Jadi kita pakai Axios aja dulu. Kemudian kita install dulu ya, pakai npm install Axios. Aku perbesar lagi. Jadi kita pakai install Axios gini. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Di sini. Jadi nantinya semua foldernya aku pakai yang di sini aja, pakai update.js tanpa sekomponen lain. Jadi untuk saat ini aku pakai ini aja dulu. Jadi aku cukup pakai import React from React kayak gini. Kemudian dalamnya aku bikin dulu ya variabel ya. Jadi variabel buat usage-nya aku pakai namanya, samakan yang kayak di sana aja ya. Aku pakai namanya temps, kemudian set temps kayak gini, kemudian dia di dalam use state kayak gini. Nah, ini yang aku maksud tadi ya. Jadi secara default atau secara langsung VS Code-nya langsung mengimportkan kayak gini. Nah, setiap kali kita manggil kayak gini, dia langsung memanggil atau menuliskan script kayak gini langsung. Oke. Yang di dalamnya ada array. Oke, kita save dulu. Kemudian kita juga pakai yang namanya use effect ya. Jadi use effect-nya kita panggil dulu. Use effect-nya kita panggil dulu. Oke, kayak gini. Kemudian use effect-nya ada sebuah function di dalamnya dengan parameternya kita kosongi. Kemudian pakai raw function di mana dia mereturn kayak gini. Oke. Aku pakai Axios tadi. Jadi Axios-nya bisa kayak gini. Kemudian dia secara otomatis akan diimportkan kayak gini. Ini karena aku nggak pengen kayak gini, jadi turun ke bawah aja. Oke, Axios. Kemudian kita get. Nah, get di sini kemudian ada URL. Nah, ini get URL kayak gini. Dia kalau kita sorot gini, nanti VS Code-nya langsung menampilkan apa yang harus kita ketikkan gitu, kayak gini. Oke, URL-nya yang kemarin kita pakainya yang di mana ya tadi? Ini ya. Kita pakai URL ini ya kemarin ya. Kita pakai WordPress biar kalian bisa lihat ini. Jadi aku pengen buat ini ya, buat nge-get API yang ini ya. Jadi comment v di sini. Ini aku pakai WordPress juga biar lebih kelihatan ya. Oke, kita turunkan kayak gini. Oke, setelahnya kita bisa pakai namanya .then kayak gini. Oh iya, karena pengen rapi ya, jadi ditaruh di bawah aja dengan namanya response aja. Response yang sebagai parameternya pertama respon, kemudian dia mereturn di dalamnya ada kita memanfaatkan function yang dari useState ini. Kita pakai set times kayak gini, yang di dalamnya kita langsung aja ketikkan respon dot data,
Kemudian sekalian aja kita langsung ke datanya kayak gini. Oke. Kemudian setelahnya kita catch ya, apabila ada error kita catch error. Oh bentar, ini error kayak gini. Oke, kayak gini ya di dalamnya. Kemudian kita bisa kayak gini, kita konsol agak tipu console.log errornya kayak gini. Nah, oke. Sekarang kita bisa mapping ya di sini. Kita coba mapping ya. Kita coba mapping dulu pakai temps ini. Jadi kita pakai default value-nya ini pakai temps. Kemudian kita ketikkan .map di sini. Kemudian ada sebuah parameter yang di dalamnya kita pakai karena map ini mengembalikan nilai dari datanya ini, baik temps ini, kita ngambilnya satu-satu ya. Jadi kita pakai temp. Kemudian aku ada satu lagi index, ini nanti buat index value-nya yang aku coba temps dot bentar, kita lihat di sini yang di satunya lagi ya. Kita lihat datanya kayak gimana. Nah, di sini ya. Not fetch. Oke. Not fetch. Oh, ini nggak perlu kayak gini. Oke. Kita bisa lihat datanya kayak gini. Datanya berupa date sama beberapa yang ada di dalam objek, yang ada date, imsak, subuh, curug, dan lain-lain. Sekarang kita coba ngambil datanya dulu, yang buat contoh dulu, supaya tahu fetching ini berhasil atau tidak. Berarti kita pakai temp dot berarti ada date ya di situ ya. Kita pakai temp dot date. Oh iya, untuk use effect ini ada parameter kedua ya. Parameter keduanya kita pakai array kosong. Array kosong. Maaf. Ini kayak gini. Oke. Nggak ada yang tipu, nggak ada pesan problem sama errornya. Kita bisa ke VS Code lagi, ke Create React App. Nah, di sini kita bisa lihat ya di dalamnya. Kita kan tadinya nggak ada paragraf atau nggak ada kayak gini ya sebelumnya ya. Ini didapat dari apa yang udah kita ketikkan di sini, apa yang udah kita mapping di sini. Jadi kita temps itu dia dapat dari datanya ini, dapat data dari sini. Bentar, menjelaskannya kayak gini ya. Bentar. Kayak gini berarti kita ke network, kemudian ke fetch datanya, kemudian nggak namanya. Bentar, kita refresh. Oke, dia dapat ya fetching datanya. Nah, dia dapat datanya dari sini. Nah, dia berupa date kan. Nah, jadi yang kita ambil itu tadi berupa date ya. Jadi sekarang datanya ini, data apa yang kita dapat di sini itu didapat dari sini, date ini, time date itu. Jadi kalau kalian udah sering manipulasi JSON gitu, kalian udah paham cara mengakses data di dalam array dan di dalam objek. Kalian udah paham gimana caranya pakai dot kayak gini. Oke. Karena sekarang ini udah apa namanya, udah berjalan ya, udah
berhasil ya, tanpa ada pesan error yang di sini. Di konsol nggak ada pesan errornya. Jadi sekarang kita bisa memanipulasi ini untuk dijadikan sebuah uh, sebuah sebuah jadwal imsakiyah kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Jadi ada proses loading di dalamnya. Sebelum loading, sebelum menampilkan fetching datanya, kita pakai proses loading kayak gitu. Jadi buat membuat uh, uh, visitor atau membuat seseorang yang berkunjung itu tahu kalau kita sedang fetching datanya, ada proses loading di sana. Oke, berarti kita udah dapat datanya kayak gini ya. Jadi sekarang kita bisa pakai yang namanya kita bisa pakai React Bootstrap ini buat ini. Nah, kayak gini ini. Oke, sekarang kita install dulu React Bootstrapnya. Pakai ini, pakai kayak gini. Kita copy aja buat mempersingkat waktu ya. Command C, kemudian ini diperbesar ya. Kemudian kita ketikkan, bentar, ini kita clear aja dulu. Clear. Kita ketikkan command V kayak gini, dimana di dalamnya kita menginstal React Bootstrap versi 5.1.3. Oke, kita geser ke sini. Ini aku jadi kayak gini aja. Oke, sekarang kita ke dokumentasinya ya. Jadi sekarang setelahnya kita nanti bisa gunainnya kayak gini, buat import button segala macam. Kalau lebih dari satu yang pengen kita import, kita pakai button kayak gini nih. Karena sekarang versi singkatnya ya, jadi kita coba dulu pakai yang ini. Jadi ini nanti kita kopikan ke index.js atau update.js. Aku pakai yang di index.js saja ya. Copy, kita pastekan di sini. Di sini aja, di bawah ini. Oke. Ini nggak dipakai command S. Jadi secara default dia udah mengimportkan kayak gini. Jadi kita tinggal bilang import apa yang ingin kita ambil ya. Jadi aku pengen table di sini, table gini, from agak ini ya, from apa tadi di sini, from React Bootstrap kayak gini. Kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Kemudian kayak gini. Nah, sekarang kita bisa gunain React Bootstrap-nya di sini. Jadi gimana caranya buat bikinnya? Ini kita komen aja dulu yang ini. Kita komen slash, kemudian kita bisa ketikkan, atau kalian bisa ke sini, bagian sini, kita cari di komponennya, kita cari yang namanya table ini kayak gini. Nah, kayak gini, buat mempersingkat waktu ya. Jadi aku ambil yang ini, atau yang ini juga bisa. Aku pakai yang ini aja, coba yang ini ya. Kita kopikan aja di sini, kita copy, dan kita taruh di sini. Kita kopikan, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita coba lihat di React-nya. Jadi menampilkan kayak gini ya. Secara singkat udah menampilkan kayak gini. Nah, karena kita pengennya sebuah tabelnya kayak gini, terus kita mapping datanya kayak gini, kita coba lihat di sini. Kalau aku kemarin buatnya pakai table dan card
dan segala macam. Tapi untuk sekarang, untuk mempersingkat waktu, kita coba pakai yang table aja dulu supaya nanti kalian bisa improve codingan ini. Nanti repo-nya aku taruh di deskripsi ya, kalian bisa pakai. Jadi yang ini, yang kontainer segala macam ini aku nggak pakai dulu. Kalian bisa import. Sekarang aku pakai table ini aja. Jadi sekarang aku ke T-body buat mapping ini kayak gini. Kemudian buat mendapatkan semua yang ada di sini. Oke, sekarang kita ke T-body aja. Di T-body ini. Jadi di T-body ini aku pengen mapping satu-satu ya. Jadi kayak gini, aku mapping satu-satu di dalam TR ini. Dalam TR ini nanti ada TD kayak gini di dalamnya. Oke, sekarang kita singkirkan dulu ya yang enggak kita pakai. Kita coba pakai satu aja TR-nya. Ini kita comment shift cut. Kita cuma pakai yang ini aja. Jadi sekarang kita mapping dulu aja. Nanti setelahnya kita bisa improve ya. Temps.map. Tadi parameternya apa? Temps. Kemudian yang satunya ada index buat unique value-nya. Kemudian kita bisa kayak gini. Terus kemudian semuanya ini kita taruh ke atas pakai alt kayak gini. Nah kayak gini, di save dulu coba ya. Jadi maps ini, temps.map ini dia kita mapping satu-satu ya, yang di dalam tem sama yang ada di index. Nah tr ini kita kasihkan sebuah key namanya, key yang di dalamnya ada unique value-nya. Unique value-nya kita bisa pakai index aja di sini, karena aku menyatukan index, jadi indeksnya bisa aku taruh di sini kayak gini. Kemudian destructure-nya kayak gini. Kita bisa pakai namanya temp. Kemudian apa yang pengen kita mapping, misalnya temp.date. Kemudian di sini ada temp.subuh misalnya. Sebentar, kita coba dua dulu ya buat memastikan ini berjalan atau tidak. Oh, ini di dalam sini, dalam sebuah objek, karena kita mapping satu-satu. Oke, kita coba ke sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi udah kita mapping ya pertama. Oh, ini belum aku ini ya. Oke, di dalamnya kita bisa improve ya. Yang pertama misalnya kita bisa kasih nomor, kemudian hari Ramadan keberapa gitu, Ramadan. Kemudian di sini ini aja Ramadan. Kemudian di sini kita bisa pakai imsak ya. Imsaknya jam berapa? Imsak. Kemudian setelah imsak ada subuh di sini. Kita copy dulu aja ke bawah, terus kita ubah ya. Setelah subuh biasanya ada terbit atau syuruk. Kita ambil di sini, kita pakai terbit aja. Kemudian bisa ada lagi duha. Kemudian ada lagi di sini zuhur ya, zuhur. Kemudian ada asar, pakai huruf besar, asar. Kemudian ada maghrib di sini, kita pakai jadwalnya buat maghrib. Kemudian satu lagi isya ya. Oke, isya kayak gini. Oke, save dulu.
Jadi ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tabel ya. Jadi kita copy aja di sini. Ada 10 ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi yang pertama kita ambil itu adalah indeks. Oke, yang pertama indeks. Karena indeksnya dimulai dari 0, kita tambahkan 1 di sini. Jadi indeksnya 0 ditambah 1 jadi dari 1. Kemudian Ramadan ya, time date-nya. Jadi kita bisa menambahkan di sini di dalam TD-nya tanggal. Bentar, ini tanggal ya. Oke, sebentar. Kita ke sini. Tanggalnya formatnya apa sih? Oke, Sabtu. Kayak gini ya, Sabtu. Oke. Tanggal Sabtu 2 jam. Oke. Jadi kalau di punya aku yang kemarin dia pakainya kayak gini ya. Jadi ada satu lagi bola gadunya kita bikin sendiri. Oke. Kita bikin kayak gitu aja. Jadi yang pertama kita tambahkan satu lagi di sini, indeks di 1, terus kemudian kita kasihkan hari Ramadannya ya di sini. Berarti hari 1 Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Oke, kemudian time.date, kemudian berarti time.date kemudian tab.isya ya, atau apa sih, bentar aku lupa namanya. Tanggal ya, berarti kita di sini tambah satu lagi nama tanggal ya. Oke, tanggal di sini. Jadi time.date kemudian time.imsak kemudian time.subuh kemudian time.duha kayak gini. Kemudian setelah duha kita ke zuhur, kemudian ke asar, kemudian ke maghrib, ke isya. Ini hapus berarti. Ada yang kelewat nggak? Imsak. Oh iya, satu lagi di sini terbit ya. Yang terbit itu suruk. Oke. Suruk ini. Kita coba lihat di sini. Di ini ya tadi ya. Oke, kita lihat ya datanya. Jadi hari pertama Ramadan benar Sabtu 2 April 2022. Kemudian imsaknya ini salah ya. Subuhnya hilang dia. Subuhnya bentar, kita coba lihat ya. Ada yang salah di sini. Subuh imsak ini berarti imsak ini yang salah ya. Kita ke network, kita fetching dulu datanya. Kita komen R dulu ya. Oke, kita ke sini. Review, kita lihat ya datanya. Untuk imsak itu namanya bener imsak ya. Imsak. Suruk itu suruk ya. Pakai kasih suruk kayak gini ya. Coba kita save. Kita reload datanya, kita lihat.
Syurup ya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke. Oh, subuh terbit ya. Subuh ini kebalik ya. Kita coba lihat di sini. Imsak subuh. Oh, ini kebalik. Kebalik berarti ini juga kebalik ya. Imsak syurup. Oh ya, ini kebalik juga. Kita ke bawahin. Oke. Sekarang kita ke dalamnya ini. Kita pastikan ya ada yang terlewat atau enggak. Oke, nomor 1 Ramadan gitu. Oke, imsak kayak gini. Oke, ini imsak benar, jadwalnya kayak gini. Subuhnya benar, duhanya benar, zuhurnya benar, asar, maghrib, isya. Jadi udah benar ya. Datanya udah kita dapat di sini kayak gini. Kemudian untuk mempermanisnya kalian bisa menambahkan, kalau di punya aku ya bisa menambahkan sebuah kontainer di dalamnya, kemudian pakai row, pakai kolom, pakai card lagi, kemudian pakai card body. Tapi untuk keperluan kali ini aku pakai ini aja ya, yang di dalam sini ya. Nanti kalian bisa improve sendiri, atau aku coba contohin, semoga tidak terlalu panjang. Oke. Untuk mempercantiknya aku pengen memposisikan ini ke tengah semua ya, jadi aku pakai text center. Jadi index aku pakai di sini ya. Jadi oh iya, sebelumnya aku bisa pakai ALT, kemudian aku pakai shift kayak gini. Sebentar, sebelumnya aku gini ya. Aku tekan ALT, kemudian aku gerakkan kursornya ke bawah kayak gini. Ke bawah kayak gini ya. Oke, ke bawah kayak gini. Kemudian aku kasih spasi. Nah, dia otomatis semuanya yang pengen aku rubah dia mengikuti. Jadi aku pakai class name. Kalau di dalam React pakai namanya class name, bukan class ya. Jadi aku pengen kasihkan dia text center. Oke, kayak gini. Aku save. Kemudian aku ke sini lagi. Nah, dia udah ke tengah. Udah ke tengahnya di sini. Oh, yang ini yang belum jadi, TH-nya kita juga pakai kayak gitu lagi. Kita tekan ALT, kemudian kursornya kita ke bawah, sesuaikan ya. Pakai class name lagi. Pakai snapshot juga bisa. Text center kayak gini. Kita save. Kita coba lagi ke sini. Nah, sekarang semuanya udah center kayak gini. Oke, kemudian aku pengen mempercantiknya ya. Ini aku pengen ininya itu WG sukses. Coba kita lihat di sini. WG sukses begini, coba lihat. Dia nggak ke trigger ya, berarti bukan di sini. Oke, kita bisa remove dulu sambil aku lihat yang kemarin aku bikinnya. Agak lupa juga kemarin aku bikinnya kayak gimana. Oh, aku kasihkan di t-headnya, di dalam t-headnya ya. Jadi aku kasihkan di t-headnya. Oke, di t-headnya aku pakai class name, atau class name lagi. Terus aku pakai WG success kayak gini. WG success itu dari mana dapatnya? Bentar, aku coba dulu. Dia kok nggak mau ya. Oke, WG successnya. Oh, kurang. Ini WG success itu dapat dari mana? Kita bisa ke sini, ke React Bootstrap, kemudian
ada ini, ada sel-sel ini. Nggak ada ya. Dia merujuk ke dokumentasinya Bootstrap langsung. Kita bisa ke dokumentasinya Bootstrap. Pakai Bootstrap ya. Get Bootstrap ya. Bootstrap kayak gini. Bentar. Kayak gini. Kemudian di bagian docs kita cari table berada di komponen. Kita cari yang namanya table. Ada di sini table. Enggak ada ya. Coba kita sini table. Table di sini. Dia di dalam konten ya. Nah, table. Aku pengen cari yang namanya sukses kayak gini. Sukses kayak gini didapat dari kelas table sukses. Kita copy aja. Kita copy, kemudian kita kasihkan di sini. Oke, V1S. Harusnya dia ke-trigger sekarang. Nah, sekarang ke-trigger kayak gini. Kayak gini. Jadi udah ke-trigger ya. Dan aku pengen bikin dia responsif di semua tabel. Jadi di dalam React Bootstrap itu kita bisa menambahkan namanya tabel responsif kayak gini. Kita copy aja. Kita kasihkan ke atas sini. Oke. Bukan di sini. Namanya responsif ini. Oke. Kita ke sini. Kita klik bagian inspect. Kita nyalain dulu responsifnya kayak gini. Jadi kalau misalnya dia responsif itu kayak gini, kita kecilkan kayak gini, dia mengikuti layoutnya kayak gini. Ini kurang cantik ya. Bentar, aku coba kasihkan beberapa ya. Aku kasihkan beberapa, kasih di dalam divnya aku pakai tuliskan div aja lagi. Bentar, bikin div satu lagi ini. Di dalamnya ada, aku kasih satu aja ya. Oke, coba aku kasih satu gini, jadwal imsakiyah gitu. Oke. Dalam div aku kasihkan class name. Aku kasihkan text centernya di sini aja deh. Oke, coba. Nah, dia udah setengah ya. Kemudian aku pengen dia ada margin bottomnya 4 dan kita kasih margin ini, margin atasnya, margin topnya 4 juga. Oke, kita bisa lihat. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bisa lihat kayak gini. Aku udah bikin kayak gini ya. Nah, ini untuk mempercayainya kalian bisa percantik sendiri. Untuk saat ini aku pengen fokus ke ini aja, cara menampilkannya sama cara styling dikit-dikit kayak gini. Oke, kita bisa ubah kayak gini. Udah dapet kayak gini. Kita juga bisa lihat responsifnya kayak gimana. Ini udah responsif ya. Kita ke sini, dia mengikuti tabelnya ke large kayak gitu, dan kecil kurang dari 567. Kita bisa lihat kayak gini, dia responsif ya. Kemudian setelah itu kita bikin loading. Kalau di dalam sini kita bikin loading, coba kita komen R. Nah, bikin loading kayak gini ini. Sebelum ini, jadi kita memerlukan yang namanya kita copy aja. Yang pertama
ada loading di sini, kita kasihkan loading, kemudian set loading, kemudian kasihkan di sini error, dan kita set errornya begini. Oke, set error kayak gini. Oh, ini huruf besar ya, error. Sini juga huruf besar, loading kayak gini. Set loadingnya kita kasih di sini false, kemudian errornya kita kasihkan di sini nilainya 0, kemudian di dalam sini kita set loadingnya kayak gini, kita true kayak gini, kasihkan true kayak gini, kemudian di dalam blockage-nya kita ambil function set errornya, kemudian kita tambahkan satu lagi di sini, blok satu lagi namanya finally, final kayak gini, yang di dalamnya ada sebuah function yang ada raw function dengan return. Kita pakai set loading lagi, buat menghentikannya pakai false kayak gini. Oh, ini kurang ya. Sebentar, ada salah, ada tipu. Sebentar, ada tipu ya di sini. Jadi kayak gini, kemudian di dalamnya ada kayak gini. Oke, kemudian kita ngambil set loading yang di dalamnya ada kita kasihkan nilai false buat menghentikan true yang di atas kayak gini. Kemudian setelahnya kita bisa pakai validasi pakai if else gitu. Ketika loadingnya berjalan, kita bisa return datanya. Kita bisa menampilkan, aku pakai A1 aja deh, pakai A1 namanya loading. Kemudian jika ada error di sini, kita console.log, kita konsol errornya di sini. Oke. Kenapa kayak gini? Kita bisa juga pakai kayak gini, bisa pakai blok kayak gini, dan ini juga bisa pakai blok kayak gini. Tapi karena kita cuma satu baris kayak gini, kita bisa cukup kayak gini, kita save. Nah, dia otomatis sudah mengirimkan kayak gini. Kita bisa pakai kayak gini, bisa kayak gini juga. Kita taruh di sini set loading kayak gini, terus kemudian kita kasih class name biar dia ke tengah ya, text center gitu. Sekarang kita coba ya, kita lihat, kita ke React App sini, kita close dulu, kita lihat di konsol nggak ada error ya, berarti apa yang kita buat udah benar. Kita comment R, kita coba. Nah, di sini ada tulisan loading ya, sama dengan yang tadi ya. Jadi kita bisa pakai sudo loading. Aku pengen agak mempercantiknya ya, jangan kayak gitu ya, kayak yang tadi ya. Aku pakai apa ya? Pakai yang primary aja ya. Jadi aku pakai teks yang primary gitu. Oke. Jadi namanya aku kasihkan teks primary gini. Oke, coba kita lihat di React-nya. Nah, sekarang kita loading lagi. Jadi dia udah pakai loading kayak gini. Kalau udah selesai, datanya ditampilkan kayak gini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa mempercantiknya sesuai dengan style kalian.
Jadi ini untuk keparlean demo aja, bisa lihat seperti ini. Oke, jadi pertemuan kali ini aku udah bikin sebuah aplikasi, bukan sebuah aplikasi, sebuah web statis dengan memanfaatkan use-state dan use effect dari React kayak gini, dengan beberapa validasi kayak gini ya. Jadi untuk sekarang udah cukup kayak gini dulu aja. Kalian bisa improve dengan style kalian. Kemudian ini yang tidak terpakai bisa kalian hapus. Nah, ini nggak dipakai ya, supaya rapi juga. Nah, nanti sekalian kalau sudah kayak gini, kalian bisa push ke React gitu, push ke GitHub dan ke Vercel gitu. Oke, sekian ya untuk sekarang. Terima kasih.